Halo pemirsa semua, ketemu lagi di vlog aku Devi Mata Channel. Kali ini tuh pagi-pagi hari. Semalam mantuku bikin yang namanya kue pukis, dan untuk pagi hari ini kue pukisnya itu, nah ini itu masih empuk banget, masih lembut banget. Dan rasanya itu seperti jajanan kue pukis yang biasanya dijual di street food atau ya angel ngomong street food itu biasanya dijual di pasar-pasar malam, jadi jajanan-jajanan sore gitu loh pemirsa. Ini enak banget, kita bikinnya dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta pokoknya lah, untuk makanan sehat keluarga. Daripada kita jajan-jajan di rumah, kita memerlukan sedikit bahan yang sudah tersedia di rumah. Nah, nanti hasilnya itu jauh lebih banyak. Itu modalnya juga nggak banyak-banyak amat, cukup 2 telur, 1/4 tepung terigu, dan bahan-bahan lain. Di sini aku juga nanti mau pakai santan kelapa itu yang dari kelapa asli murni ya, bukan santan instan. Tapi kalau nanti misalnya kalian itu nggak punya santan kelapa yang murni, kalian bisa pakai santan kelapa instan. Nah, nanti cukup kalian beli 2 saset santan instan, lalu campurkan dengan air putih biasa, kurang lebih ukurannya 400 ml. Pokoknya dari 2 santan dicampur dengan air putih biasa itu menjadi 400 ml. Kalau misalnya kalian ingin rasanya itu sedikit berbeda, karena aku lidahnya itu lidah deso, lidah tradisional, jadi suka bikin santan sendiri, diparut sendiri kelapanya, lalu diperes, dijadikan santan yang benar-benar kental. Dan aku mengambilnya itu dari sepertiga butir kelapa, lalu aku parut, diperas, dijadikan santan kental, dan jadilah campuran ini kue pukis yang nikmat banget. Bisa kalian lihat ya. Oh ya, nanti videonya jangan di skip-skip ya, supaya kalian itu tahu bagaimana proses pembuatannya. Nah, ini bukan gosong loh ya, ini tuh perpaduan warna coklat sama krem alias putih ini, karena kemarin itu agak ngebulur ya. Nanti ada videonya yang lebih jelas. Saya kemarin itu ini adonannya tinggal sedikit, aku tuang lalu aku tambahin yang putih tuh. Oke, mari kita memasak. Mari kita siapkan santan dari kelapa yang tadi sudah aku ceritakan. Ini kan dari santan murni dari kelapa asli. Santannya itu kita rebus terlebih dahulu. Lalu yang hijau ini itu daun pandan. Kita rebus tidak sampai yang mendidih banget. Jadi cukup, nah itu kan kelihatan bulir-bulir yang di pinggir-pinggir itu. Nah, itu cukup gitu aja, itu sudah mendidih, mulai mendidih, lalu matikan kompornya. Sekarang kita cairkan juga persiapan untuk menteganya atau margarinnya. Di sini aku pakai margarin serbaguna. Kita tim seperti ini supaya nanti margarinnya itu juga nggak pecah. Nggak pecah itu maksudnya antara minyak dengan lemaknya itu nggak terpisah gitu loh, makanya ditim. Jadi jangan langsung di atas api gitu, nanti takutnya rentan pecah. Yang kita siapkan di sini, kita membutuhkan 250 gram tepung terigu, aku pakai ketel kembar, lalu 200 gram gula, 2 butir telur, 1 sendok teh ragi instan, dan kita membutuhkan juga untuk pengempuk kuenya ovalet atau TPM, nanti pilih salah satu. Di sini aku punya ovalet, itu kita butuh 1 sendok teh, lalu 400 ml santan, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili. Lalu ada di situ tadi 65 gram mentega cair atau setara dengan 13 sendok makan mentega yang sudah cair. Lalu di situ juga aku membutuhkan susu bubuk, itu aku pakai susu bubuk Denko, kita membutuhkan 3 sendok makan. Sekarang siapkan wadah, kita pecahkan telurnya. Lalu masukkan ovalet atau TPM
atau SP. Nanti kalian pilih salah satu ya. Gula dan juga bubuk vanilinya. Untuk bubuk vanilinya ini bisa diganti dengan vanili cair. Lalu kita mixer sampai benar-benar nanti itu tercampur rata dan mengembang putih gitu loh pemirsa. Tapi enggak yang kaku banget, jadi cukup yang mengembang lalu lembut gitu. Nah, seperti ini teksturnya. Setelah itu kita masukkan garamnya, lalu susu bubuk, dan tepung terigunya itu kita ayak ya, supaya nanti nggak ada bagian-bagian yang nggak rata gitu loh, bergerindil biasanya. Jadi nanti kalau pas kuenya sudah mateng itu nanti teksturnya itu ada yang kasar-kasarnya gitu, jadi mesti diayak dahulu. Nah, ini kita masukkan juga santannya. Setelah itu nanti kita mixer. Jadi kita bagi menjadi 2 tahap atau mungkin 3 tahap supaya nanti itu benar-benar tercampur rata. Mixernya dengan kecepatan yang paling rendah aja. Setelah tepung terigu beserta santannya masuk, sudah tercampur rata, kita masukkan mentega cairnya atau margarin cairnya. Setelah itu aduk-aduk lagi pakai spatula kalau kalian punya spatula. Kalau aku nggak punya spatula, jadi cukup pakai centong nasi aja. Dan nanti di bagian akhirnya kita masukkan ragi instannya, lalu diaduk-aduk lagi gitu. Diaduknya sampai benar-benar tercampur rata ya untuk menteganya. Nah, ini kita masukkan yang terakhir itu ragi instannya. Jadi ragi instannya itu jangan dimasukkan berbarengan dengan garam. Kalau berbarengan dengan garam, nanti raginya itu bisa mati dan nggak akan ngembang kuenya. Nah, ini kalau sudah selesai pakai raginya, kita lipat plastik kemasannya, lalu kita ikat dengan karet supaya nanti itu bisa dipakai lagi. Disimpan di wadah yang tertutup rapat. Kalau bisa dimasukkan ke kulkas. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata untuk ragi instannya. Nah, karena aku menginginkan 2 macam warna, nanti biar jadinya warna krem dan juga warna coklat, aku pisahkan adonannya ke wadah yang lain ya, secukupnya saja ya. Di sini kurang lebih sepertiga dari adonan, lalu aku campurkan dengan 1 sendok makan bubuk coklat
ya tetap kita ayak dulu untuk bubuk coklatnya supaya nanti nggak ada bagian yang bergerindil masuk ke dalam adonannya. Setelah itu kita aduk-aduk biar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita diamkan selama, di sini aku diamkan 40 menit ya. Jadi tergantung suhu ruangan kalian. Ini bisa sampai dengan 1 jam. Jadi didiamkan adonannya antara 30 sampai 40 menit. Nah, setelah ini 40 menit aku diamkan, adonannya itu sudah ada gelembung-gelembung airnya yang muncul, dan tekstur adonannya itu juga menjadi lebih berat daripada ketika kita mengadon di awal tadi, kita mencampur adonannya di awal. Nah, ini kan sudah terlihat agak lebih berat. Sama untuk yang ini, warna coklatnya juga demikian. Setelah itu kita siapkan loyang pukisnya. Di sini loyang pukisnya sudah kita panasin terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian masih mempunyai loyang pukis yang baru beli, jadi yang model loyang pukis tradisional seperti punyaku ini, untuk awal-awal pemakaian itu tipsnya supaya tidak lengket ya, kalian panaskan ini untuk loyang pukisnya. Setelah itu kalian olesin dengan minyak goreng seperti ya yang ini sedang aku lakukan. Setelah itu kalian panggang, lalu kalian diamkan kurang lebih 2-3 menit, lalu lap lagi minyaknya dan lagi. Setelah itu diamkan lagi 2-3 menit, angkat. Nah, baru kalian cuci. Setelah itu kalian bisa pakai loyangnya dan itu tidak akan lengket. Nah, ini kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan, lubang-lubang cetakannya. Jadi jangan penuh sekali memasukkannya, cukup disisakan sedikit untuk bagian atasnya, karena nanti ini adonannya atau kuenya ini akan mengembang ke atas gitu, jadi nanti bisa penuh meluber ke kanan kiri. Nah, kalau misalnya kalian pengen pukisnya itu ada topengnya, itu bisa kalian isi dengan keju atau mungkin meses atau mungkin dengan sukade itu yang biasanya dijual di pasar-pasar. Tapi karena aku punya persediaan ini keju, itu aku masukkan. Harusnya memasukkan topengnya ini itu saat kuenya ini sudah setengah mateng gitu loh pemirsa. Tapi karena aku pengen ini kejunya nanti itu tenggelam di tengah-tengah adonan, makanya aku masukkan di awal-awal sehabis memasukkan ke dalam lubang-lubangnya itu. Lalu untuk mesesnya juga sama, supaya nanti itu mesesnya itu jadi hancur, jadi lembut gitu. Soalnya anakku nggak suka mesesnya itu yang bentuknya seperti itu ketika nanti matang, jadi mintanya yang lembut gitu. Lalu kita panggang ini selama kurang lebih 15 menit dengan api, nah ini apinya kecil banget ya, jangan yang besar-besar, nanti kegosongan. Setelah 15 menit kita lihat, nah ini kuenya sudah matang. Jadi kalian bisa tes, kalau misalnya itu yang di bagian atas kuenya sudah nggak lengket, itu berarti kuenya sudah matang. Nah, kita cungkil ini kuenya, nah itu yang tadi aku sebutkan, jadi meluber ke kanan kiri, jadi penuh gitu, lubang cetakannya itu penuh. Kalau nuang adonannya itu terlalu tinggi. Nah, aku karena nggak punya cungkil yang itu kayak
spatula kecil itu, jadi aku pakai sendok aja. Nah ini panas loh pemirsa, jadi jangan ditiru ini. Adegan mengambil kue dari lubang cetakan ini panas banget itu kalau pakai tangan. Bermain debus ini namanya. Nah ini hasilnya. Nah cantik banget kan. Jadi satu adonan tadi itu bisa menjadi kurang lebih 20 kue pukis seperti ini. Cantik banget. Ini tuh kue kesukaan dari keluargaku ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana hasil akhirnya setelah kita masak kue pukisnya tadi. Nah teksturnya itu lembut banget, empuk banget. Kalau misalnya kalian pengen ada rasa yang lebih gurih lagi, itu yang di bagian sisi-sisi kue pukisnya itu kalian bisa olesin dengan margarin, jadi rasanya tuh lebih nendang banget. Nah ini kita belah, nah kita potong. Wow, lembut banget, kelihatan banget kalau teksturnya itu sangat-sangat lembut. Oke, itu tadi resep kue pukis dari aku. Selamat mencoba. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan juga subscribe jika menurut video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Dadah.